Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing web praktikum komputer, Ibu Musyiatun Napiah AMD, yang telah memberikan waktunya untuk kami mengerjakan proyek UAS pada malam hari ini. Nah, di sini saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada Robi Mahendra, Irfan dengan saya sendiri, Yuda, terus Ardika Nurhafid, Hendra Wijaya, dan Roberto Antonius. Pertama-tama masuk ke control panel. Setelah itu masuk ke network dan internet, lalu masuk ke sharing center, tekan WiFi, lalu masuk ke menu. Setelah sharing, dan jangan lupa checklist semua. Yang setelah itu klik OK. Untuk setting Mikrotik OS dan Windows XP bisa mengikuti settingan yang ada di layar. Setelah itu akan dilanjutkan oleh saudara Ardika. Terima kasih kepada saudara Irfan. Di sini saya Ardika Nurhafid akan melanjutkan presentasi. Yang pertama adalah kita akan membuat settingan Mikrotik, adapter dari Mikrotik. Yang pertama, untuk kita masuk ke setting di Mikrotiknya, kemudian kita pilih network, kemudian untuk adapter 1 kita setting ke host only. Kemudian untuk adapter 2 kita setting di internet network. Oke, kita klik oke. Kemudian kita setting lagi. Kita pilih cek lagi. Oke. Kemudian kita masuk ke Mikrotiknya. Di sini kita sudah masuk kepada Mikrotik. Kita ketik password loginnya, kita klik admin, kemudian enter. Passwordnya dikosongin aja. Di sini kita akan setting untuk di sini kita pertama cek interface dulu. Nah, cara interface print. Kita lihat interface-nya apakah sudah kosong atau belum. Kemudian kita membuat IP address di Mikrotik OS pada Ethernet 1 dan Ethernet 2 dengan cara IP address, add address sama dengan masukkan IP-nya 197.168.137.2/24. Interface sama dengan Ether 1. Kemudian buat juga untuk yang Ether 2 dengan cara IP address, add address sama dengan 10.1.1.1/8 interface sama dengan Ether 2. Kalau sudah, kita setting gateway internet yang mengarahkan IP address ke IP 192.1968 yang sudah kita buat. 192.168.137.1 untuk root gateway-nya. Kemudian kita bikin setting IP DNS yang mengarah ke gateway internet IP 192.168.137.1 dan DNS Google dengan cara ketik IP DNS set servers sama dengan 192.168.137
8.1,8.8, koma 8.8.8.8, koma 4.4.4. Kemudian allow remote request sama dengan yes. Setelah itu kita setting rule firewall agar koneksi internet yang dimiliki Mikrotik OS aksesnya dapat diteruskan ke Windows XP atau ke klien kita. Dengan cara kita ketik IP firewall net edge change src chain crnat out interface sama dengan letter 1, action sama dengan masquerade. Kemudian maksud dari NAT atau network address transaction adalah menerjemahkan IP lokal yang ingin mengakses ke internet supaya terbaca sebagai IP publik. Nah, kemudian untuk menguji apakah Mikrotik OS sudah connect dengan internet, lakukan tes koneksi dengan perintah ping dengan cara ping.google. Kalau sudah berhasil akan muncul seperti ini. Kemudian presentasi ini akan dilanjutkan oleh Hendra Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman saya Ardika. Nama saya Hendra Wijaya. Saya kali ini akan menjelaskan tentang setting Mikrotik XP untuk pada bagian klien dan pengujian tes connect ke internet atau tidak. Di sini kita masuk ke Windows XP, lalu kita masukkan password. Karena Windows XP-nya saya kasih password 1234, maka akan saya masukkan 1234. Lalu kita masuk ke bagian control panel, ke network and internet connection, ke network connection, lalu kita klik local area connection dan pilih properties. Kita pilih yang internet protocol atau TCP IP. Kita di sini properties, lalu kita masukin, kita pindahkan titiknya yang tadinya di obtain an IP address, jadi di use the following IP address, dimasukin IP addressnya yaitu 10.112, lalu subnet masknya itu 255.000, default gateway-nya itu 10.1.1.1, dan DNS servernya juga bisa 10.1.1.1. Setelah itu di OK, ini kita OK, kita close. Setelah itu kita coba untuk apakah Windows XP-nya sudah terhubung ke internet atau belum. Kita buka internet, lalu kita klik YouTube. Ini sudah berhasil membuka YouTube, berarti Windows XP-nya sudah berhasil terhubung ke internet. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu setting hotspot login. Yang pertama kita masuk ke menu Winbox, arahkan ke IP address Mikrotik. Setelah itu masuk ke menu IP hotspot. Setelah itu ke hotspot setup. Di dalam hotspot setup itu ada interface, itu di interface 1, next, enter 2, di next. Setelah itu local address networknya kita isi
10.1.1.2 minus 10.255.255.254. Setelah itu next, select dependent none, itu biarkan next. DNS servernya 192.168.137.1. DNS name-nya kita beri nama login.hotspot.com. Selanjutnya presentasinya akan dilanjut oleh Bang Robert. Oke, terima kasih pada Saudara Yuda yang telah memberikan waktu pada saya untuk melanjutkan. Dan setelah disetting hotspot loginnya, kita tes di Windows XP untuk memastikan berhasil tidaknya. Pertama, kita buka internet, lalu ketik di pencarian login.hotspot.com. Dan akan muncul tampilan seperti ini, yang dimana berarti sudah berhasil membuat login hotspot. Sekian dari saya, dan akan dilanjutkan oleh Saudara Robi Mahendra. Terima kasih atas waktu yang diberikannya oleh Saudara Robert. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang weblog. Pertama, masuk ke Winbox, lalu sambungkan dengan IP MikroTik yang telah disetting, lalu klik Connect. Setelah itu, aktifkan fitur web proxy melalui Winbox. Klik menu IP lalu pilih web proxy, checklist enable pada tab general. Sebelum membatasi akses website yang bisa diakses atau tidak, kita harus mengalihkan para user dalam jaringan ketika ingin akses keluar, harus diarahkan dulu ke proxy atau disebut dengan transparent proxy. Langkah berikutnya sebagai berikut. Pertama, untuk membukanya masuk pada menu IP, firewall, klik NAT, dan klik tombol plus. Lalu selanjutnya, karena semua traffic HTTP dari klien sudah masuk ke web proxy, maka bisa dilakukan manajemen. Salah satunya adalah melakukan blocking akses klien ke website tertentu. Pada web proxy rule, DST host inputkan keyword web yang ingin diblok. Untuk contoh, kita menggunakan bsi.ac.id. Lalu action berikutnya input dengan deny, lalu klik apply. Oke, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan saya beri kesempatan ke Bang Robert untuk menjelaskan. Oke, terima kasih pada Saudara Robi Mahendra telah memberikan waktu lagi kepada saya untuk mempresentasikan weblog. Dan setelah disetting weblog yang akan diblokir, kita tes di Windows XP. Dan kita buka internet, lalu ketik pencarian login bsiac.id. Dan akan muncul tampilannya seperti ini, dikarenakan kita sudah memblok situs dari BSI, yaitu bsi.ac.id. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua.